Wujud Karende Malempang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Oke, baik, di sekitar tempat duduknya tolong dilihat apakah ada sampah. Oke, sudah bersih semua tempat duduknya? Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silahkan pimpin berdoa. Esther, silahkan maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk. Terima kasih, Esther. Oke, selanjutnya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku, hafal? Yang semangat ya? Tanah air tidak melupakan terkenal selama hidup. Dia bersayang lebih jauh, tidak akan hilang dari hati. Tanahku yang cintai, engkau menjalani yang masyhur di kata orang, tetap di kampung di sana rasa senang. Tanah terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih, tadi kita telah menyanyikan lagu Tanah Airku. Semoga dengan menyanyi tadi bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Sekarang Ibu akan mencek hadiran kalian. Di kelas ini apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua? Oke, Ibu cek satu-satu. Ahmad Nizam, bilang hadir dan angkat tangan ya. Natasha Olivia, Esteria Cynthia, Alia Haura, Akila Hanza, Farel Marzuki, Daniel Reynaldo, Hacinta Aulia, Nadia Safwa, Hanung Afan, Raufa Andini, Sela Hapsari, Muhammad Aziz, Muhammad Rafa, Rifan Wijaya, dan Rafa Hari. Oke, terima kasih. Berarti semuanya hadir ya? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan membacakan apa saja kesepakatan yang telah kita sepakati pada pembelajaran
pembelajaran sebelumnya dan akan kita sepakati pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjaga kebersihan. Anak-anak maupun ibu harus selalu senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Sepakat? Oke. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati. Kalian harus menghargai dan menghormati teman kalian, guru ataupun kepala sekolah. Sepakat? Baik. Kemudian, yang ketiga, jika ibu menjelaskan harus didengar. Sepakat? Kemudian, jika ada yang tidak paham, boleh bertanya. Sepakat? Dan yang terakhir, kita harus semangat belajar. Semangat semuanya. Terima kasih. Silakan keluarkan alat tulisnya. Nah, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Mengamalkan Pancasila. Oke. Nah, kemudian coba perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama nih, kira-kira gambar apa ya? Gambar maling duit. Benar, maling duit ya. Mencuri uang. Di sini kira-kira ada yang pernah mencuri nggak? Oke, baik. Terus yang gambar kedua, kira-kira gambar apa ini? Memberi. Iya, benar. Bersedekah. Nah, kira-kira dari dua gambar ini, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan? Yang sebelah kanan, yaitu memberi bantuan atau bersedekah. Pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma, hak, dan kewajiban. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari apa, Bu? Agar kita ini hidup dengan aman dan tenang. Baik, pada kegiatan hari ini kalian ada menonton video. Nah, dengan menonton video itu, Ibu harap kalian mampu menguraikan bentuk-bentuk norma yang ada di masyarakat. Nah, selain itu ada peta pilih kasus. Dari kasus ini, Ibu harap anak-anak dapat membuat peta konsep tentang bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, ada diskusi kelompok. Ibu harap dengan diskusi ini, kalian mampu menyajikan hasil bentuk norma, hak, dan kewajiban. Nah, sebelumnya, ada yang pernah tahu nggak norma? Kira-kira apa ya norma itu? Belum tahu? Kalau hak dan kewajiban apakah sudah pernah belajar? Sudah ya? Nah, untuk itu mari tonton video berikut ini. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini David telah membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang hal-hal yang penting boleh dicatat ya. Sebelumnya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Nah, untuk hal yang penting boleh dicatat dulu ya. Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang apa yang ada di video yang paling penting aja boleh dicatat. Pakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama Bisa dibuka juga. Dan ajarnya ada catatannya di sini. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan.
Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggaran. 4. Norma hukum. Oke, yang keempat norma hukum. merupakan pelengkap atas norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Oke, baik. Tadi kita sudah menonton video tentang apa? Tentang apa? Tadi normanya ada berapa? Oke, yang pertama norma agama, yang kedua yang ketiga dan yang keempat norma. Oke, berarti kalian sudah memahami isi dalam video tersebut ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Nih, gambarnya. Kira-kira di kelas ini adakah yang pernah melihat upacara adat ini? Belum? Tahu nggak? Ini upacara apa? Upacara Tiwa. Ada yang tahu nggak upacara Tiwa itu dari suku mana? Suku Dayak. Nah, di video ini ada gambar upacara Tiwa, yaitu acara keagamaan bagi suku Dayak. Nah, upacara Tiwa ini kira-kira norma apa? Norma apa? Oke, pintar sekali. Kemudian, nah, diperhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Menolak makanan. Ada yang tahu nggak istilah kepunan? Tahu kan? Kepunan itu berasal dari daerah Kalimantan Tengah. Arti kepunan apa? Kalau nolak makanan bisa apa? Oke. Nah, iya, ternyata perilaku menolak makanan itu merupakan norma kesopanan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Kelompoknya sudah dibentuk ya. Nah, di sini Ibu ada media peta pilih kasus. Ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum kita bermain dan berdiskusi, Ibu akan
akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk tiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 bisa diambil. Ini yang kelompok 3, tolong di belakang. Dan kelompok 4, maju ke depan. Oke. Nah, sekarang kalian sudah memegang lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja itu terdapat petunjuk untuk kita bermain dan berdiskusi. Oke? Nah, setelah ini perwakilan dari tiap kelompok satu orang maju untuk memilih kasus mana yang mau diselesaikan. Oke? Nah, membaca kasus, waktu yang dibutuhkan adalah 15 detik, maaf. Jadi, kalian pilih kasus mana, dibuka, dan dibaca. Waktu membacanya berapa? 15 detik. Paham? Ada yang ditanyakan? Sekarang dari kelompok 1, perwakilan maju. Kasus nomor berapa yang akan dipilih? Nomor 6. Bisa di sebelah sini? 3, 2, 1. Silakan dibuka. Beberapa siswa sering menggunakan bahasa yang tidak sopan kepada teman atau guru, salah dan melakukan tindakan terkait kasus. Oke, silakan tutup. Waktu habis. Silakan duduk di kelompoknya. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Bagi berita hoax atau berita bohong yang muncul di media sosial, diskusikanlah dan lakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oke, sudah ingat kasusnya? Oke, dah. Waktu habis. Silakan duduk di kelompoknya. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Oke, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Oke, kasus 1 di sini ya. Sudah? Ingat? Oke, waktu habis. Silakan duduk di tempatnya. Yang terakhir, kelompok 4. Silakan maju. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Penggunaan Pahami? media sosial yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila, diskusikan dan lakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oke, dah ingat. Waktu habis. Silakan duduk di tempatnya. Nah, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah memilih kasus nomor berapa yang akan dipecahkan. Sudah ingat kasusnya apa? Sudah ingat? Sudah ingat? Oke, sekarang kerjakan lembar kerja peserta didiknya. Lembar kerjanya sudah diperhatikan petunjuknya? Nah, sekarang kalian tuliskan kasus nomor berapa, kemudian dari kasus tersebut norma apa, hak apa, dan kewajiban apa yang terdapat di dalamnya. Oke, yang di sini ditulis kalian mendapatkan kasus nomor berapa, kemudian di dalamnya tulis norma apa, hak apa, dan kewajiban apa. Oke, nah jadi kalian tulis, kalian dapat kasus nomor berapa, kemudian tulis norma apa, hak apa, dan kewajiban apa. Ya? Ya, kasus apa? Kasus, norma sama kewajiban. Ya, norma, hak, dan kewajiban. Waktu pengerjaan kalian tinggal 3 menit lagi. Silakan ditulis cepat.
Ya, nanti ya. Dah, kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan semuanya. Oke, waktu telah selesai. Sekarang silakan berdiri. Sebelum maju presentasi, kita akan melakukan ice breaking. Clap 1, clap 2, clap 3. Untuk meningkatkan konsentrasi kalian, dengarkan instruksi Ibu, oke? Clap 1, clap 1, clap 1, clap 2. Yes, clap 2. Yes, clap 1. Clap 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, tiba saatnya kita presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Semua anggota maju ke depan, membawa hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan perkenalkan ini adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Natasha Olivia Kristi dan anggota nomor 1 adalah Alia Haura, anggota nomor 2 Esteria Cynthia Bella dan kelompok nomor 3 Nizam Faizal, Ahmad Nizam Faizal. Baik, silakan untuk membacakan jawabannya. Norma yang tidak dipatuhi norma kesopanan, menggunakan bahasa tidak sopan. Oke. Kemudian jawaban yang kedua. Baca. Hak untuk dihormati dan kewajiban untuk berbicara. Menegakkan disiplin terkait penggunaan bahasa yang baik dan mengadakan latihan komunikasi yang sopan. Oke. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Perkenalkan dari kelompok 2, nama saya Cinta Putri dan kelompok saya Akila Kansa Fayola dan Daniel Ronaldo dan Faril Marzuki. Oke. Kasus 4, norma yang tidak dipatuhi, norma hukum. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, kewajiban untuk tidak menyebarkan berita palsu. Berita. Oke, itu adalah pemaparan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Silakan duduk. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Sela Hapsari dan yang kelompok saya ada Ropa Andini, Nadia Satwa dan Hanung Afan Arasid. Oke, silakan bacakan jawabannya. Norma kesusilaan, tidak menghormati sesama. Oke, jawaban berikutnya. Hak siswa untuk merasa aman dan nyaman di sekolah. Kewajiban untuk menghormati teman. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Silakan maju. Perkenalkan, kami kelompok 4 dan nama saya Rifan Wijaya Tonang. Sebelah saya Muhammad Aziz Pratama, sebelah saya Rafa Hari dan sebelah lagi Muhammad Rafa. Oke, silakan bacakan jawabannya. Tentang penggunaan sosial, norma kesopanan tidak bijak dalam berperilaku di media sosial. Oke, selanjutnya. Hak dan kewajiban terkait hak untuk menggunakan media sosial secara aman. Kemudian, Kewajiban untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. oke, itu dia pemaparan dari kelompok 4 sekaligus kelompok terakhir. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 1
evaluasi. Soal evaluasi akan menggunakan handphone kalian. Oke? Nah, sebelum itu, Ibu akan mengumpulkan LKPD. Kemudian, Ibu akan membagikan barcode soal. Nah, di sini ada barcode soal. Yang ini ya, yang di atas ya. Barcode soal ini nanti kalian scan lewat HP kalian. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di soal tersebut. Waktunya sisa 5 menit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya semua. Oke, sekarang Ibu mau nanya, apakah ada materi yang belum dipahami? Paham semuanya? Kira-kira pada pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan apa aja tadi? Norma tadi ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang keempat norma? Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian menuangkan perasaan kalian selama pembelajaran dengan cara men-scan barcode yang di bawah. Nah, kemudian tuliskan perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Ada yang bilang sangat seru, happy banget, senang sekali, seru, bahagia. Ada lagi, rapi. Kalau Ibu lihat hasil refleksi ini, semuanya senang pembelajaran Ibu. Bahagia? Bahagia. Oke, terima kasih. Kita sudah memasuki akhir kegiatan pembelajaran. Kalian harus tetap semangat belajar. Setuju? Yo! Kita harus apa? Semangat? Nggak boleh nggak? Boleh. Oke. Kemudian, untuk pertemuan berikutnya, kita akan memasuki pembelajaran pada topik B. Topik B itu kewajiban anak. Jadi, untuk pertemuan berikutnya, silakan siapkan materi kewajiban anak ya. Mengerti? Mengerti. Sekarang, kita untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap daerah kita, Kalimantan Tengah, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyi lagu Manari Manasai. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa kali ini akan Ibu pimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.